Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa manusia hidup kembali berikutnya adalah kisah Bani Israel bersama sapi betina. Singkatnya, tersebutlah di kalangan Bani Israel seorang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir, tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara sepupu ini membunuhnya, agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya itu ke desa lain dan melemparkan di pelataran desa. Kemudian dia berlagak hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihi salam, lalu mereka memohon kepada Nabi Musa alaihi salam agar berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberi keterangan mengenai siapa pembunuh orang tersebut. Meskipun seorang nabi dan rasul, Musa tidak mengetahui perkara gaib. Yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah. Kemudian dengan hikmahnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak begitu saja memberitahukan mereka siapakah sang pembunuh. Allah subhanahu wa ta'ala menguji Bani Israel dengan sebuah perintah. Apakah saat sedang butuh, mereka akan mendekatkan diri kepada Allah dan menaatinya, atau malah sebaliknya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Menurut Bani Israel, kami minta diberitahu siapakah si pembunuh, tapi malah disuruh menyembelih sapi betina. "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan wahai Musa?" kata mereka. Bisa pula perintah ini dimaksudkan untuk menghilangkan kerancuan yang ada pada benak mereka, karena sebelumnya mereka menyembah sapi, maka Allah perintahkan menyembelih sapi. Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. Bani Israel mulai mempertanyakan sapi seperti apa yang dikehendaki Allah. Mereka membebani diri mereka, padahal Allah hanya memerintahkan cukup sapi saja. Lalu disebutlah sapi itu yang biasa saja, tidak terlalu tua, tidak juga terlalu muda. Sapi yang bisa menghidupkan orang mati tentunya bukanlah sapi biasa, tentu ada spesifikasi yang lebih utama lagi tentangnya. Mereka pun bertanya tentang warna sapi itu. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 69. Setelah warnanya terjawab, mereka pun belum merasa cukup. Mereka terus berlebihan tentang persyaratan yang awalnya sangat sederhana itu. Tambahkan lagi persyaratannya, karena belum cukup istimewa. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 70. Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Seandainya sejak awal mereka menyembelih sapi betina jenis apa saja, maka mereka telah memenuhi perintah Allah. Namun mereka menyusahkan diri mereka sendiri. Mereka bertanya sapi betina seperti apa, dijawab sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Mereka mempertanyakan warnanya, dijawab sapi betina yang kuning tua, tidak hanya sekadar kuning tua, tapi juga menyenangkan orang-orang yang memandangnya.
Lalu mereka minta syarat yang lain. Dijawab sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak pula ada belangnya. Sementara itu di sebuah tempat lain di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Tidak lama setelah itu, orang soleh ini meninggal dunia, dan anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Sedangkan anak orang soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian, yaitu melaksanakan sholat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Di pagi hari anak soleh itu mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dari menjual kayu bakar itu dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya. Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rob Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ishak alaihi salam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Muzahabah karena keindahan dan kejernihannya." Kemudian anak tersebut memasuki hutan, lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rob Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ishak alaihi salam." Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu." Akan tetapi beliau berkata, "Peganglah lehernya." Sapi itu berkata, "Demi Rob Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat, sungguh jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah, jual sapi ini." Si anak bertanya, "Saya jual dengan harga berapa?" Ibunya menjawab, 3 dinar, "Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku." Harga sapi telah dipatok 3 dinar, sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat, agar malaikat tersebut melihat makhluknya dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar, dengan catatan ibuku meridoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya akan beli 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembali lagi nak, jualah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar. Pemuda itu pun menolak.
lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Ketahuilah anakku, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu, dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihi salam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel." Bani Israel mempersulit diri mereka sendiri. Allah pun membuat mereka merasakan kesulitan. Mereka terus-menerus mencari sapi betina sesuai kriteria yang mereka minta. Dan dengan takdir Allah, orang-orang Bani Israel menemukan sapi betina milik pemuda solih yang ciri-cirinya sama dengan sapi yang selama ini mereka cari. Orang-orang Bani Israel mengungkapkan niatnya untuk membeli sapi betina tersebut. Lantas pemuda solih memberikan harga sesuai petunjuk malaikat yang pernah ia temuinya, yaitu dengan sejumlah kepingan dinar yang memenuhi kulit sapi tersebut. Orang-orang Bani Israel mengumpulkan emas-emas mereka, lalu membayarnya. Setelah itu mereka berikan sapi itu kepada Musa, dan Musa menyembelihnya. Nabi Musa alaihi salam mengambil salah satu bagian tubuh sapi tersebut. Tidak dijelaskan bagian yang mana. Ada yang menyebutkan az-ziro, yaitu betis sapi hingga bagian atas tapak kaki. Ada pula yang menyatakan paha sapi itu. Musa pukulkan bagian tubuh sapi tersebut kepada mayat. Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, mayat tersebut hidup kembali. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 72-73. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata, "Sekarang dia sendiri yang akan memberitahu kepada kalian siapa yang telah membunuhnya." Lalu orang yang hidup kembali itu menyebutkan siapa pembunuhnya. Setelah itu, ia kembali diwafatkan. Dengan peristiwa ini, maka sepupu dari laki-laki Bani Israel yang kaya raya itu mendapat hukuman yang setimpal atas kekejamannya, yaitu hukum kisos dengan dibunuh. Demikian akhir dari kisah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.